Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Septi Widianingrum sebagai supervisor. Saya Irianti Dewi sebagai coach. Saya Desita Jeningrum sebagai coaching. Halo, Assalamualaikum Bu Irin. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu Irin. Nih, saya dengar nih ya Bu ya, Ibu akan melakukan coaching sebentar ya Bu? Iya Bu. Nah, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Dan pertama, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan awal kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak. Setelah itu bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu yaitu kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, indikator mana yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan di dalam proses coaching kali ini? Begini Bu, coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baiklah Bu Irin, demikianlah observasi kita hari ini ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Irin. Alhamdulillah. Bu Irin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Bu Desi? Begini Bu, jika Ibu tidak sibuk, boleh berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong 2 jam pelajaran. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan dari percakapan kita nantinya? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nanti. Namanya ada permasalahan apa Bu? Begini Bu, saya itu punya satu murid ya Bu ya di kelas 10 MIPA 3. Murid tersebut sangat-sangat pendiam. Ketika saya ajak berbicara, dia hanya menjawab seperlunya. Kemudian ketika saya ajak dia untuk menjawab pertanyaan ke depan, dia tetap tidak mau untuk maju ke depan gitu Bu. Padahal saya sudah lakukan dengan halus dan lemah lembut, dia tetap saja tidak mau melakukannya. Jadi permasalahannya bahwa murid Bu Desi itu betul-betul menjawab hanya seperlunya saja ya. Iya betul. Dari permasalahan tersebut, menurut Bu Desi, apa sih yang menyebabkan anak tersebut tidak banyak bicara? Apa ya Bu ya? Waktu itu pernah saya ajak ngobrol ya Bu ya. Kamu kenapa? Aku bilang, dia bilang nggak apa-apa kok Bu. Emang saya mah orangnya kayak gini. Terus saya bilang, masa ketika Ibu ajak bicara, kamu kok cuma seperlunya aja gitu, hanya sepatah dua patah kata. Ya Bu, kata dia teh, saya nggak banyak ngomong. Terus kenapa kalau misalnya diajak ke depan nggak mau? Soalnya saya takut salah Bu, takut dibully sama teman-teman saya. Katanya sih gitu Bu. Terus udah saya tanya lagi, dibully gak sama teman-teman? Belum Bu, jadi dia banyak ketakutan Bu. Gitu, baik ya.
Jadi menurut Bu Desi, permasalahan dari obrolan bersama murid tersebut, dia memang takut salah dan dibully teman-temannya ya. Iya betul. Berdasarkan kondisi ideal murid yang Ibu harapkan di kelas, kira-kira anak tersebut ada di rating berapa nih antara 1 sampai 10? Kalau menurut saya ada di 3 ya Bu ya, karena dia sama sekali gitu tidak banyak berbicara, disuruh ke depan aja susah gitu. Berarti benar-benar butuh bimbingan ya. Sama sekali tidak mau berbicara dan tidak mau disuruh ke depan ya bila ada pelajaran itu. Ya betul. Harapan ke depannya apa nih? Setelah kita mendapatkan solusi, kira-kira Ibu menginginkan anak tersebut ada di rating berapa? Nggak usah tinggi-tinggi ya Bu ya, minimal dia ada di 6 sampai 7 gitu ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup sih. Oke Bu, 6 sampai 7 ya. Iya. Karena anak ini butuh banyak bimbingan ya, dan untuk naik ke angka tersebut sudah cukup berat. Nah, Ibu kan sudah tahu permasalahannya. Rencananya apa yang akan Ibu lakukan untuk anak tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan, saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut supaya saya lebih akrab aja ya Bu ya. Jadi saya tahu gitu kondisi anaknya seperti apa. Lalu saat pembelajaran mungkin saya akan lebih interaktif lagi dengan games atau permainan yang membuat dia lupa bahwa saya tuh pemalu, takut dibully gitu. Jadi kan kalau games spontan ya Bu ya, harus menjawabnya tanpa harus ada pikiran apa gitu si anaknya itu. Mungkin itu Ibu. Ide yang sangat bagus Bu Desi. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya. Dengan permainan mungkin suasana di kelas bisa lebih menyenangkan ya Bu. Dan anak-anak bisa leluasa mengikuti pembelajaran. Rencananya sudah ada. Kira-kira kapan mau dilaksanakan? Mungkin secepatnya Bu ya, di pertemuan berikutnya saya akan coba menggunakan pembelajaran yang interaktif dengan permainan. Jadi pada pertemuan berikutnya Ibu akan menggunakan pembelajaran yang interaktif menggunakan permainan. Kira-kira Ibu akan berkolaborasi dengan siapa dalam unsur pembelajaran dengan games ini? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya ya Bu ya, juga dengan tim MDNP untuk menyusun pembelajaran games ini. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berhasil atau berjalan dengan baik? Saya harus konsisten tentunya Bu ya, istiqomah. Saya harus terus belajar, terus mengupdate diri saya, mencari pengetahuan atau informasi mengenai pembelajaran yang menggunakan games ini Bu. Juga berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang sejenak tadi? Insya Allah ya Bu ya, saya merasa lega, tenang, agak sedikit berkurang gitu ya Bu ya beban saya setelah saya berbicara dengan Ibu, dan saya bisa menemukan solusi dari hasil perbincangan ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu untuk hari ini. Terima kasih ya Bu Irin sudah meluangkan waktunya, dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya senang kok bisa berbagi dan mendengar cerita Ibu. Sama-sama Bu, saya juga senang sekali ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi dan sampai jumpa ya Bu ya. Ya, sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Irin. Waalaikumsalam Bu Eka. Bu Irin sudah melakukan coaching dengan Bu Desi ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Pada coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana tujuan, dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching tentang permasalahan yang ia hadapi, serta bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tersebut. Baik Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya,
Saya melihat tadi proses coaching Ibu sudah sesuai dengan kompetensi coaching, kemudian juga alur Tirta, sehingga coaching bisa mengemukakan permasalahan serta menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nih Bu ya, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk lebih memahami alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baiklah Bu Irin, saya berharap kita juga bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi ya Bu ya ke depannya. Demikianlah Bu, pasca proses coaching ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Bu Irin ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual ini. Semoga kita dapat mengimplementasikan alur Tirta, prinsip-prinsip coaching, dan kompetensi inti dalam praktik coaching di sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.